Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas kisah yang terjadi di kota Texas, Amerika Serikat, di mana seorang wanita menjadi korban kekejian dari seorang pemimpin agama. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. This whole thing makes no sense to me because the crime in question took place in 1960. I'm totally puzzled by something is coming up now. Irene Garza lahir pada tanggal 15 November 1934. Orang tuanya bernama Nicholas dan Josefina dan mereka memiliki bisnis laundry di McAllen, Texas, Amerika Serikat, yaitu sebuah kota yang terletak di perbatasan Texas Selatan yang dikenal sebagai Lembah Rio Grande. Pada saat Irene masih remaja, bisnis orang tuanya sangat sukses dan berkat itu keluarganya mampu pindah ke lingkungan perumahan yang lebih bagus di sisi utara kota. Irene lulus dari McAllen High School di mana dia menjadi orang Latin pertama yang tampil sebagai mayoret. Dia juga dinobatkan sebagai Miss All South Texas Sweetheart tahun 1958 dan menjadi homecoming queen di Pan American College. Di usia dewasanya, dia bekerja menjadi seorang guru dan sekretaris asosiasi orang tua dan guru. Meskipun usianya masih muda, dia menunjukkan bisa menjadi anggota masyarakat yang dihargai. Sebagai seorang Katolik yang taat, Irene menghadiri misa dan komuni setiap hari di gereja. Dan pada tanggal 16 April 1960, saat itu Irene yang masih tinggal dengan orang tuanya memberitahu mereka kalau dia akan mengaku dosa di gereja Hati Kudus. Dia sering muncul di gereja dengan penampilan yang mencolok dan beberapa umat gereja mengingat kalau melihat Irene di hari itu. Ketika orang tuanya tidak mendengar kabar darinya malam itu, mereka mengira kalau Irene mengikuti misa tengah malam. Namun saat dia belum kembali juga ke rumah di pukul 3 pagi, mereka langsung melaporkan hilangnya Irene ke Departemen Kepolisian. Pada tanggal 18 April, ditemukan jejak bukti yang membentang beberapa ratus meter di jalanan. Ditemukan tas Irene, sepatu sebelah kiri, dan kerudung rendahnya. Pihak berwenang dan sukarelawan melakukan pencarian skala besar dan ada seorang wanita yang mengaku sebagai Irene menelpon ke rumahnya mengatakan kalau dia telah diculik dan dibawa ke sebuah hotel di daerah Hidalgo, tetapi ternyata telepon itu palsu. Dan keluarga Irene harus menghadapi kenyataan terburuk karena pada tanggal 21 April tubuhnya Irene ditemukan di sebuah sungai, area yang beberapa kilometer jauhnya dari barang bukti yang ditemukan. Dari pemeriksaan postmortem, pemeriksa medis meyakini kalau Irene meninggal karena mati lemas. Dia juga telah dilecehkan secara seksual saat tidak sadarkan diri karena dipukuli. Ditemukan ada memar di kedua matanya dan di sisi kanan wajahnya. Setiap bukti fisik yang mungkin telah mengidentifikasi penyerang seperti rambut, darah, atau air mani tampaknya telah hanyut selama tubuh itu dihanyutkan di sungai. Aparat penegak hukum menanyai sekitar 500 orang di beberapa kota Texas, termasuk pelaku kejahatan seksual, beberapa anggota keluarganya Irene, rekan kerjanya, dan mantan pacarnya. Mereka melakukan hampir 50 pemeriksaan poligraf dan menawarkan hadiah $2.500 atau sekitar 36 juta rupiah untuk informasi tentang kematiannya. Dan pendeta yang mendengar pengakuan dosa terakhir dari Irene, yaitu Pastor John Faith, segera dicurigai setelah Irene menghilang. John telah menjadi pastor di gereja itu sejak dia menyelesaikan pelatihan seminari di San Antonio. Anggota gereja melaporkan kalau pastor itu beberapa kali terlihat pergi dari tempat kudus di hari itu. Dan ketika kanal dikeringkan beberapa hari setelah penemuan tubuhnya Irene, ditemukan penampil slide foto milik John di sana. Rekan imam gereja lainnya juga melihat adanya bekas goresan di tangannya John setelah misa tengah malam di hari itu. Dan mereka juga mengatakan kalau tidak seperti biasanya, John membawa Irene ke pastoran gereja untuk mendengar pengakuan dosanya.
Kepolisian awalnya mengatakan kalau Pastor John lulus tes poligraf, tetapi tes itu kemudian dikatakan tidak meyakinkan hasilnya. John awalnya membantah mendengar pengakuan dosa dari Irene, tetapi kemudian mengaku kalau telah melakukannya. Dia menjelaskan ketidakhadirannya dari tempat kudus dengan mengklaim kalau dia memecahkan kacamatanya di malam hari itu. Dan karena kacamatanya yang ketinggalan, dia harus berkendara kembali ke rumah pastoral gereja untuk mengambil kacamata lainnya. Dan ketika dia tiba di sana, dia sadar kalau lupa membawa kunci, sehingga dia harus memanjat ke lantai 2, di mana dia akhirnya menderita luka gores di tangannya karena memanjat batu bata. 3 minggu sebelum kematian Irene, seorang wanita bernama Maria America Guerra juga telah diserang secara seksual di gereja itu. Ada desas-desus yang mengatakan kalau Pastor John V terlibat di hal itu. Tetapi para pemimpin gereja setempat melarang orang mempertimbangkan kemungkinan kalau seorang pastor terlibat dalam kejahatan seksual. Walaupun didakwa dengan pemerkosaan, Pastor John tentu saja menyangkal tuduhan itu. Dan persidangannya berakhir dengan hasil keputusan juri yang digantung. Akhirnya Pastor John hanya dikirim ke sebuah biara di mana dia hanya dinasihati di sana oleh biarawan bernama Dale Takeney selama beberapa bulan untuk menentukan apakah dia memiliki kecenderungan untuk menjadi seorang biarawan. Dan di sana Pastor John membuat pengakuan dosa kalau dia telah menyakiti seorang wanita muda dan membunuh yang lain. Namun sayangnya pengakuan itu tidak pernah dilaporkan ke pihak berwenang selama bertahun-tahun. Pastor John meninggalkan pastoral di tahun 1970-an. Dia pun menikah, pindah ke daerah Phoenix dan memiliki 3 orang anak. Dia akhirnya bekerja sebagai sukarelawan amal makanan selama 17 tahun. Pada tahun 2002, biarawan Dale memutuskan dia tidak bisa lagi menyimpan rahasia pengakuan dari Pastor John. Dan dia menelpon pihak berwenang untuk melaporkan hal itu. Penyelidikan kematian Irene akhirnya dibuka kembali dan penyelidik menghubungi Pastor Joseph O'Brien, seorang imam yang pernah bekerja dengan Pastor John pada saat kematian Irene. Karena Pastor Joseph mengatakan kepada program televisi pada tahun 2000 kalau dia tidak mengetahui apa-apa tentang kematian Irene. Namun dia sempat mengaku kepada penyelidik kalau Pastor John mengaku kepadanya tak lama setelah pembunuhan itu. Di tahun itu juga, pemeriksa poligraf yang telah menguji Pastor John mengatakan bahwa dia mempertanyakan hasil yang dilaporkan. Laporan awal mengatakan bahwa Pastor John lulus tes, tetapi laporan itu kemudian diedit dan dinyatakan kalau hasilnya tidak meyakinkan. Pemeriksa merasa kalau selama ini Pastor John telah gagal dalam ujian poligraf itu. Jaksa wilayah Rene Guerra juga enggan untuk meninjau kembali kasusnya Irene, mengatakan bahwa penyelidikan awal polisi sangatlah buruk. Juga Pastor Joseph yang menderita demensia saat diinterogasi dan juga tidak diketemukannya bukti fisik lainnya. Dan dia tidak membawa kasus ini ke hadapan dewan juri hingga tahun 2004. Keputusan jaksa ini membuat marah keluarganya Irene. Pada tahun 2014, Hakim Pengadilan Distrik Ricardo Rodriguez berkampanye untuk menggulingkan Rene Guerra. Dan kasus Irene muncul sebagai isu kampanyenya. Dan dia pun memenangkan pemilihan itu. Beberapa hari setelah pemungutan suara diumumkan, Rene berusaha menunjuk Ricardo sebagai jaksa khusus dalam kasus itu. Tetapi Ricardo menolak, mengatakan kalau dia lebih suka melihat bukti baru. Dan di bulan April 2014, dia mengumumkan kalau kasusnya Irene dibuka kembali penyelidikannya. Pada bulan Februari 2016, Pastor John ditangkap di Scottsdale, Arizona. Dia berusia 83 tahun pada saat itu, dan dia menggunakan alat bantu jalan saat muncul di pengadilan. Setelahnya, dia diekstradisi ke Texas pada bulan Maret 2016 dan dipenjara di fasilitas penahanan Hidalgo. Dia mengajukan pembelaan tidak bersalah dan penuntut meminta jaminan $750.000 Amerika, sementara tim pembela hanya meminta jaminan $100.000. Menambahkan bahwa John menderita kanker ginjal dan kandung kemih stadium 3. Namun akhirnya hakim menetapkan jaminannya sebesar $1 juta Amerika. Di sekitar bulan Maret, biarawan Dale bersaksi melawan John dalam deposisi tertutup. Hal ini diizinkan di bawah hukum Texas,
mengingat usia saksi dan pengetahuan eksklusif tentang kasus tersebut. Seorang hakim menetapkan tanggal persidangan pada akhir April 2017 dan John tetap berada di bawah pengawasan medis selama di penjara. Pada bulan April, pembela John mengajukan perubahan tempat sidang karena mereka percaya kalau klien mereka tidak akan menerima pengadilan yang adil selama di Hidalgo. John Bernard Fight, hereinafter style defendant, on or about the 16th day of April AD 1960, and before the presentment of this indictment in Hidalgo County, Texas, did then and there, with malice aforethought, cause the death of Irene Garza by asphyxiation in a manner and means unknown to the grand jury, against the peace and dignity of the state. To which the defendant pleads? Not guilty, Your Honor. Setelah penundaan beberapa kali, John muncul di pengadilan pada tanggal 11 September tanpa menggunakan seragam penjaranya. Namun sidang mengalami beberapa penundaan lagi hingga akhirnya di tanggal 7 Desember John dihukum karena pembunuhan Irene. Dalam fase hukuman persidangan, pengacara pembela John meminta agar kliennya diberi masa percobaan dengan alasan kurangnya keyakinan atas kejahatan itu. Namun penuntut meminta hukuman 57 tahun yang merupakan simbol dari jumlah waktu yang telah berlalu sejak kematiannya Irene. Tetapi pada tanggal 8 Desember 2017, juri menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. John pun dipenjara di Texas, namun hanya menjalani hukumannya selama 3 tahun saja, karena dia meninggal dunia karena faktor usia pada tanggal 12 Februari 2020. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!